Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Wah, ini alhamdulillah nih kita bertemu lagi teman-teman semua ya dimanapun berada. Intinya ikhwan akhwat insyaallah dirahmati oleh Allah. Kita masuk di IG Live serial Live Jakarta Mengaji. Kita ketemu lagi nih. Tentunya di sini kita akan bahas seputar bab wudu, fikih wudu. Tentunya bersama guru kita nih, Masya Allah, Ustadz Muhammad Syarih Hafidahullah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Gimana? Kita agak mundur dikit nih. Pak Der. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Hitam-hitam kita ya. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi rambut antum ini. Wih, seger banget ya. Nah, jadi buat teman-teman semua kita akan lanjut lagi. Kita akan kupas seperti apa sih yang kemarin kita berhentinya itu di tentang muka. Wajah Ya kan, di wajah. Ya, fikihnya udah kita kupas, hukumnya seperti apa. Kita akan lanjut lagi fikih wudhu ini sesuai dengan urutannya berwudhu, yaitu tangan. Nah, bagaimana nanti detailnya seperti apa, kita akan kupas di sini tentunya ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau ngingetin juga buat teman-teman semua, yang pasti tujuan utamanya adalah kajian. Nah, setelah itu ada apresiasi dari kita atau rewardnya buat teman-teman yang udah ngikutin kajian pada malam hari ini. Ada hadiah nanti tentunya dari sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi pada kajian kita malam hari ini. Ini ada, Al Humaira Collection, ada juga parfum nih ya. Parfum. Kemarin ada ya? Ada juga. Sisa satu lagi nih. Oh, ini nih starter pack-nya nih. Lengkap. Al Humaira Collection, saffron, Deona, natural deodoran. Ini poster kayu juga? Poster enggak? Enggak, pajangan ya? Pajangan ya. Di belakang juga sekotak cinta. Nasi kebuli. Ada hadiah juga ntar? Nggak ada sih. Oh, sponsor aja. Nanti kita bahas seperti apa detailnya ya. Tapi kita makan itu tadi gitu, Mas. Kita makan ini. Anda belum. Oke ya. Siapa suruh telat gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi buat teman-teman terakhir nanti akan ada samase juga nih pastinya. Ya kan? Seperti yang Anda pakai insyaallah nanti kalau beruntung serial terbaru juga akan kita kirimkan. Masya Allah. Baik, kalau gitu kita langsung masuk aja kali Sat ya. Siap. Mungkin nanti membuka sedikit dulu baru kita masuk ke pertanyaan ya. Banyak keresahan-keresahan aneh yang Anda mau tanyakan nih Sat ya. Fadhal Ustaz Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu tamman al-akmalani ala mab'utsin rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Nah, Barakallahu fikum ya ikhwatah yang udah bergabung di kajian live ini ya. Kita semakin melanjut nih sekarang ke bagian tangan. Kemarin kan muka tuh udah detail banget wajah ya. Wajah, Kita udah ketahui juga ya. jenggotnya, Dan lain-lainnya. Nah, sekarang kali ini lebih ke tangannya nih saat langsung kita bahas nih. Ya kan? Iya. Dari awal itu yang sebenarnya kita bahas dari dasar teman-teman ya, itu seputar hukumnya membasuh tangan. Nah, ya barakallahu fikum. Tangan ya itu di dalam wudu hukumnya adalah wajib atau fardu. Ya harus ada. Kalau nggak ada wudunya berarti nggak Nggak sah. sah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat ke-6. Biasa kita sering baca ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berwudu, maka cucilah atau basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke marafiq. Marafiq itu siku. Sampai ke siku, ya. Dan juga ijma' di antara para ulama ya dinukilkan ijma' banyak sekali Imam Nawawi dan lain sebagainya bahwa membasuh tangan hukumnya wajib dalam berwudu. Begitu juga seluruh sahabat yang mempraktekkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah meninggalkan cuci tangan. Cuci tangan ini. Ya, jadi hukumnya ijma' wajib. Wajib. Nah, Itu tentang hukumnya. Itu tentang hukumnya. Nah, pertanyaan juga pada saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah dan tangan kalian sampai ke siku. Nah, pertanyaan sekarang, kita kalau ingin mengerti apa saja yang mesti dibasuh di tangan, kita mesti tahu apa itu definisi tangannya gitu loh. Bener. Ya. Nah, para ulama mengatakan bahwa tangan itu mulai dari sini, sebagian mengatakan sampai pundaknya dia sampai di sini. Ini masuk semuanya tangan. Disebut juga tangan. Ya walaupun setiap namanya itu ada beda-beda semuanya ada beda-bedanya. Ada pergelangan ya, ada lengan. Kan ada lengan ya istilahnya kan. Kayak pertama kita bahas masalah cuci tangan itu kan kaf ya. Kaf tuh dari sini. Apa nih? Tulang ini apa namanya? Yang muncul tuh dari pergelangan tangan. Pergelangan sampai ujung sini, iya kan? Iya. Nah, ini kan termasuk tangan tapi punya nama lagi. Iya, Ini betul. Sa'id namanya, punya dia tangan juga tapi punya nama lagi dan seterusnya. Jadi intinya tangan itu mulai dari sini sampai sini dan di ayat Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq.
Basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Siku. Sampai ke siku. Kalimat sampai di sini maksudnya apa? Apakah siku nggak masuk? Oh iya betul. Atau sikunya ikut masuk, dibasuh juga? Oh iya betul. Kaidahnya di antara para ulama bahwa jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ila, kalimat ila dalam bahasa Arab ini sampai, ya, itu kaidahnya adalah jika yang disebutkan dua jenis yang sama, maka hal tersebut masuk dalam bagiannya. Gimana contohnya? Contoh, ya. Anak katakan sekarang, basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Siku, bagian tangan apa bukan? Tangan. Naam. Kalau bagiannya sama, tangan-tangan juga, berarti siku itu masuk untuk dibasuh. Oh gitu ya. Tapi pada saat Anda bilang, basuhlah tangan sampai ke leher. Leher masuk bagian tangan bukan? Bukan. Berarti lehernya nggak masuk. Oh, Kalau satu jenis, itu masuk. selagi masih di tangan masuk tuh ya? Iya, jenisnya itu tangan sekarang. Iya, iya. Oke. Kalau satu jenis masuk, kalau di luar jenis itu maka tidak masuk. Ini kaidah dari kalimat ila dalam bahasa Oke. Arab. Contoh, misalnya adalah basuhlah tangan sampai ke apa, shoulder apa, pundak, bahu. Bahu, Ini iya. masuk nih. Nah, iya masuk. Bener ya? Iya, itu Ini masuk nih berarti nih. Oke. Bahunya nggak masuk. Bahunya nggak masuk, gitu. tapi yang ininya masuk nih Nah. karena ini masuk ke tangan. Masuk masih tangan. Oke. Nah, ayat itu berbicara ya tangan sampai siku. Siku. Berarti sikunya. Sikunya masuk. Nah, ente mesti basahin sikunya dan wajib. Itu namanya wudu yang membasuh tangan ya sikunya kena. Ah, oke. Ya, jadi nggak boleh sikunya nggak kena itu nggak boleh. Kebayang. Mesti sikunya kena. Nah, itu tentang arti kalimat dari Iya. tangan dan itulah batasannya gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi kita harus membersihkan apa-apa yang ada di tangan. Ya. Nah, Oke, bersih. pertanyaannya basuhnya itu gimana, Sat? Nah. Soalnya ada yang bilang, soalnya kan ada juga yang gerakannya misalnya ngambil dari atas ini, tuang gini, ya kan? Terus ada juga yang ngeliatin langsung gini, maksudnya nggak perlu tuang-tuang langsung. Kayak keran nih gitu. biasanya. Iya, keran ya turun begini. Oke. Tapi ada juga yang bilang kalau yang dituang itu beda tuh, misalnya di gayung ngambilnya begini, makanya diambilnya gini nuanginnya. Iya. Kalau di keran apakah mesti begini juga? Air kucurannya diginiin, gitu maksudnya. Sebelum kita masuk situ, ada satu hal yang penting. Kalau misal ya, sekarang ngambilnya di gayung gitu ya, di air gitu. Memang para ulama dalam mempraktekkan masalah ini semuanya begini. Karena kan di wadah ngambilnya. Karena di wadah. Jadi nuanginnya jadinya lebih gampang gitu. Dan antum, jadi gini, dalam sifat wudhu itu, ada sifat wudhu sempurna, ada sifat wudhu yang sah. Yang sah nggak mesti sempurna. Oke. Tapi yang sempurna itu udah pasti sah. Nah, para ulama mereka pada saat mempraktekkan hal tersebut mereka ya begini, ya. Tapi perlu ini banyak atau ada beberapa kaum muslimin yang keliru dalam masalah ini. Mereka kalau ngambil air wudhu dia gini nih ambil air nih ya, seret diginiin ya, Iya. diginiin ini digosok-gosok nih sama dia nih sini, ya. Udah sah apa enggak? Enggak, karena ininya nggak kena. Paham? Banyak banget yang ininya nggak kena. Iya. Ngira bahwa yang pertama kali kan kita udah cuci tangan. Itu udah basah nih. Udah gitu kan? basah. Jadi pada saat dia gini, dia cuma ininya aja yang dia sibukin. Tapi ininya Oh iya nggak kena ya. nggak kena. Ini nggak boleh. Dia mesti kena. Bahaya, bisa batal nanti wudhunya dia kalau nggak kena. Iya, betul. Kenapa gitu? Karena basuhan yang pertama yang ini itu sunnah. Nggak menggantikan Oh, yang iya. wajib ini dong. Betul. Kan kita udah bahas. Tapi kan ngambil wadahnya kena airnya tuh, Sat. Nah, pada saat kita berwudhu, Punggung tangannya. punggung tangannya, nih, ini ambil nih ya. Ini ambil nih ya. Ini udah kena nih. Iya. Diginiin dan dibasuh. Kan kalau wudhu itu dighasal. Oke. Ghasal tuh beda sama yang rambut apa? Bahasa Arabnya apa? Rambut. Masah, sama menyentuh. Ya. Kalau yang ghasal kata para ulama tuh isalatul ma. Jadi airnya tuh dialir memang. Dialir gitu loh. Dialirkan. Kebanyakan langsung ketuang langsung ke sini dia Kesini, nih. Makanya dia sibuk. punggung ininya nggak kena Jarinya nih. nggak kena. Nggak kena, ya bener. Iya kan? Berarti Jari-jarinya. berarti ke bawah dulu ke atas lagi boleh, Sat? Boleh. Baru ntar ke sini gitu ya. Intinya nih, yang namanya tangan itu, yang dibilang sama Allah itu mesti kena semua. Kena semua, Jangan nggak kena. Nah makanya di sini perhatian kita jangan sampai salah untuk membasuh karena kita perlu untuk membasuh. Betul. Hatta yang di Betul. keran, Nah, itu keran ya, tuh. kan biasanya sikut aja tuh yang duluan maju. Iya, ya nggak betul. sih? Gini, jatuh nih air nggak sampai kemari. Ini jangan dong, ini mesti dibasuh gitu loh. Ngambil gini pun juga di keran nggak masalah. Nggak apa-apa. Air di sini nih, kita ngambilnya tetap Nggak gini. apa-apa. Yang penting antum basuh ya. Biar ini kena duluan Iya, gitu. kena, mesti dibasuh. Oke, basuh ya. Nah, ya. Nah itu dari apa? Tangan. Ya. Nah sekarang
Itu kesalahan, ada beberapa orang yang kesalahan seperti itu. Sekarang yang menjadi pokok bahasan juga, tadi kan Anda bilang ya bahwa semua yang bagian tangan tuh mesti dibasuh gitu. Basuh. Ghasal, mesti ghasal. Ghasal ya dibasuh gitu. Oke. Sekarang kalau Anda pakai jam tangan, kalau ente pakai cincin, Oh iya, jam kalau tangan, ada cincin. perempuan pakai kutek, henna, Oh iya, henanya kan kadang nggak sini-sini nih. nah, Itu gimana tuh? hukumnya? Sekarang kalau misalnya cincin atau jam tangan, para ulama ya itu mengatakan ya dalam Mawsu' al-Kuwaitiyah dikatakan dhahaba jumhurul fuqaha ila annahu yajibu fil wudu' tahrikul khatim athna al-ghasl al-yad. Diwajibkan oleh mayoritas para ulama pada saat berwudu untuk menggerakkan cincinnya. Memastikan bahwa airnya masuk di lingkaran tadi. Nah, kalau ana biar aman dicopot sekalian nggak masalah berarti kan? Inkan kan kalau itu sempit ya. Oh iya. Kalau longgar-longgar aja itu biasanya udah masuk, jadi nggak perlu diputar-putar gitu ya, nggak perlu ya. Begitu juga jam tangan, Kan ada yang water resist kan yang anti air tuh. anti air. Udahlah. Tapi kalau ente makainya sampai ketat banget dan ini menjadikan air nggak bisa lewat, makanya nggak boleh. Ente mesti copot dulu, Copot dulu ya. baru dibasuh. Kalau nggak copot, gini aja. Intinya airnya lewat apa enggak? Ke dalam sini loh. Bukan ke atas jam tangan. Iya, Nggak ke dalam peduli. ya maksudnya, Jam iya. tangan nggak kena wajib wudu, ya Iya, nggak? betul. Ini nih kulit kita ini yang kena wajib wudu, Iya, oke, ya kan? Mesti kebasuh dia. Oh iya, air doang ya. Tapi nggak kebasuh sih. Dia masuk air, melewati itu, melewati ini. Nah ini udah termasuk kata para ulama. Masuk. Oh, masuk. oke. Kayak tadi yang Anda bilang, ini mesti basuh gitu loh. Basuh tuh maksudnya isalatul ma. Isalatul ma tuh jalannya air. Jalannya air ya. Jalannya Oke. air. Kebayang. Nah, jam tangan itu juga tergantung keadaannya. Cincin juga tergantung keadaannya. Apakah air itu bisa mengalir di situ atau tidak? Oke. Ya, makanya Nabi SAW ada sebenarnya hadisnya dhaif. Katanya Nabi SAW tuh suka Gini. ya muter-muter biar memastikan bahwa airnya itu kena dalam cincinnya. Nah, itu tentang jam tangan sama Cincin. cincin. Oke. Kalau kutek henna perempuan. Oh, iya. Nah, Syekh Ibn Baz rahimahullah taala beliau pernah bilang dalam fatwanya, kalau kutek itu memang tebal gitu ya, menghalangi masuknya air ke kukunya, maka mesti dihapus. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan sebaiknya perempuan yang tidak haid, yakni wajib sholat, jangan pakai kutek. Pakai kutek ya betul. Karena dia perlu untuk berwudu. Iya. Nah, itu apa yang makeup nggak bisa tembus air apa namanya? Hah? Waterproof. Foundation waterproof apa Iya itu? gitu-gitu. Hah. Itu kalau nggak kena airnya nggak boleh dong. Nggak boleh. Itu mesti kena air gitu loh. Mesti kena air dan itu tergantung dengan makeup yang dia pakai. Ada yang memang kayak tepung tuh nggak dikit kena air. Nah, itu nggak ada masalah. Beda warna tuh muka sama leher gitu ya. Ya kan banyak begitu kan kali itu susah tuh. Berarti tuh harus di up ini dulu dong. Kan kadang ribet banget nih harus tertimpa lagi nih gitu. Takutnya kan takut nggak Jangan bisa. dibatalin wudunya kalau nggak mau. Iya. Jangan dibatalin. Nah, Misalnya ada urusan atau ada apalah. henna ya kalau henna kata para ulama, henna ini tidaklah menyebabkan ketebalan dalam kulit. Dia nggak ya? Jadi tetap aja airnya tuh tersentuh dengan kulit. Makanya ini nggak apa-apa. Oke. Oke, kalau Oke. kutek itu biasanya memenuhi atau kayak tebal Iya, gitu, tebal dia. menghalangi jalur air menyentuh kulit. Nah, Oke. maka di situ nggak boleh. Oke. Paham ya maksud Paham, kutek itu? aman. Kalau ente kuku ente nih kotor, Ya. Oke. Panjang terus ada nyelip apa namanya? kotor nggak ente? Enggak dong. Insyaallah enggak dong, Ustaz. Nah, apa hukumnya? Apakah wajib kita lagi wudhu kita gosok-gosok sampai hilang? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kecuali jika kotoran yang mengendap di sini tebal kayak tanah. Ente habis main tanah gitu mungkin ya nggak tanah-tanah nempel basah-basah gitu. Nah, itu mesti dihilangin tuh. Nah, ini mumpung inget nih, Sat. Paman Anda juga kan dia ada bengkel tuh, dia pernah nanya juga. Cuma waktu itu bilang, ntar tanya Ustadz deh. Dia kadang kalau montirnya megang semua tuh kendaraan motor apa segala macam, dia juga turun tuh. Si yang punyanya nih. Cuma kadang oli kan susah ya. Istilahnya mungkin dia lagi, tapi sholat ya dia tetap sholat. Bismillah, masih ada kayak bercak-bercak kayak gitu. Saat gimana? Sama, oli itu dia tipis dan tidak menjadikan seseorang itu kulitnya nggak tembus. oke. Kalau ada oli itu kadang yang apa namanya udah lama nggak diganti gitu ya, ada apa sih? Dia berat begitu lah. Gemuk, apa sih? Nah kayak gemuk-gemuk itu. Nah itu mesti disingkirin. Karena itu ente tetesin air nggak berasa kulit ente kena gitu loh, paham nggak? Iya. Nah yang seperti itu dihilangin. Oke. Dihilangin. Adapun yang kecil-kecil yang tidak Tunggai. mengganggu, hitam-hitam gitu, itu Iya. kata para ulama ini termasuk hal-hal kecil, ma'fu anhu,
dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tinta tinta dan lain sebagainya juga. Sama tinta juga gitu. Jamaah penonton ada yang bahas gitu. Kalau habis ngoblos gimana pakai dibahas, kita lagi nggak bahas Sama itu. tinta. Tinta. Ya, mesti di tintanya kalau tidak tebal bisa kena misalnya kulit kita, maka itu tidak perlu dihapus sampai habis ya. Cuma yang penting ada upaya kita nggak yang didimin juga Dan ya. yang sempurna, itu jangan ada warna macam-macam kalau lagi mau sholat ya gak? Warna macamnya gimana mesti? Iya, ntar ada pulpen warna biru, ada henna segala macam ya gak? Iya kan. Ya kalau Ikhwan kayaknya nggak gitu banget kali ya. Itu orang pada kerja tuh kadang-kadang Oh ya, iya bener. Nulis tuh kadang-kadang suka ada biru, kapan gue nyoret-nyoret di tangan ya gitu itu kan. kadang memecah konsentrasi kita lagi sholat. Aduh kotor lagi nih. Kotor nih, gitu-gitu tau nggak? Iya bener. Nah, masalah-masalah seperti itu akmalnya lebih sempurna dihilangin. Walaupun itu sah-sah aja. Sah saja ya, tapi ada diusahakan lah nggak yang bodo amat gitu kali ya. Iya betul. Barakallahu. Mantap nih. Nah terus kalau untuk selanjutnya nih Sat, kan ada istilahnya nyela ya, sela-sela itu sampai sedetail itu nggak Sat? Nah, Maksudnya kan banyak banget nih kan di sini, di mana di sini gitu kalau lagi kelipet gitu, ya kan? Sela-sela itu gimana sih caranya? Nah, ini masalah sela-sela dalam berwudu. Apa hukumnya menyela-nyela jari gitu ya? Ya ini kan gini kuku aja kan ada sela-selanya sebetulnya Sat. Iya. Apa Pinggir-pinggir hukumnya menyela-nyela jari dalam berwudu? Para ulama mengatakan bahwa menyela-nyela Bukan diledek-ledekin ya, menyelanya bukan dicela ya. Disela-sela ya maksudnya. di sela-sela ya. Rasulullah SAW ada dalam sebuah hadis riwayat Al-Tirmidzi rahimahullah, "Idza tawadda'ta fakhallil asabi'." Ya. Jika kalian berwudu, maka khalil tuh menyela-nyela tadi. Menyela-nyela jari kalian. Oke. Tirmidzi rahimahullahu taala sebagaimana tradisinya kalau habis membawakan sebuah hadis dalam satu hukum, beliau bilang wal amalu ala hadza inda ahli ilm, dan beginilah amalnya para ulama, bahwa mereka kalau berwudu itu menyela-nyela jari tangannya plus menyela-nyela jari kakinya. Kaki dan tangan di sela-sela. Iya. Iya. Nah, betul-betul Anda mau nanya juga sekalian sih, tapi ntar bahas kaki deh. Terus Iya. caranya ya, pada saat kita menggosok-gosok tangan ya. Iya. Takhlilul asabi'il al-yadaini yakunu bitashbiki bainahuma. Dengan tashbik tuh gini. Urutannya dari bawah ke atas dulu sama aja. Enggak ada, sama aja. Sama aja ya. Ya, ini pendapat Syafi'iyah dan jumhur lah para ulama ya. Begini. Oke. Pas yang kiri ya begini. Oke. Oke. Ini yang tangan. Nanti yang kaki kita bahas bagian kaki aja. Nah itu, kakak juga ada yang mau tanya pakai kelingking apa pakai jempol sela-selanya. Ya, bener. Tapi ini yang pasti yang tangan tasbik ya. Yang tangan tuh gini ya. Yang tangan gini. Kalau kaki apakah begini juga gitu? Nah, Anda nanti nggak insya tahu Allah tuh. di bagian kaki. Kaki lo. Nah, sebelum itu, barakallahu fikum, ini ada yang perlu hal yang juga kita tahu gimana caranya membasuh tangan. Iya. Oke. Pertama, dimulai dari kanan dulu. Nah. Ini kita nggak ketemu baru ketemu sekarang nih masalah kanan kiri dulu. Iya, benar. Ya kan? Di tangan dan kaki biasanya masalah kanan kiri. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, bahasan kanan dan kiri itu adanya di tangan dan di kaki. Telinga nggak Nanti ya, kalau Ustaz? itu Telinga dia. nggak ya? Kalau bagian telinga berarti enggak. Enggak dua-duanya tuh. Dua-duanya. Kanan dulu. Ini sunnahnya dari Rasul SAW. Hadisnya riwayat Ahmad, Rasul SAW, riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Rasul SAW mengatakan, "Idza labistum," kalau pakai baju. Wa idza tawaddatum, kalau berwudu. Fabda'u bi ayaminikum wa qala Ahmad bima yaminikum. Maka mulailah dari sisi kanan dulu. Kanan dulu ya betul. Ya. Berarti nanti kalau pakai baju kanan Baju kanan dulu. masuki. Sepatu juga kanan dulu Sepatu. ya. Bahkan yang baik-baik itu kanan. Karena Rasul SAW mengatakan apa? Karena Rasul SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa fi tarajulihi wa fi sya'ni kullihi. Kata sahabat, Rasul itu menyukai kanan di bagian nyisir pakai sepatu itu kanan. Sekarang ente coba zaman ini kemana ke kanan ke kiri nih? Hah? Apip kanan lu. Dari kanan, patur kanan. Saya rombak dulu deh. Rasul SAW biasa. Karena unyeng-unyeng saya di sini saat nih. Unyeng-unyeng nih. User-user. Apa sih namanya? User-user. Nih user-user nih. Nih udah user jauh acara lenong dijawab. Kata acara lenong. Begitu juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala, wa qad thabata bil akhbari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu bada'a fa ghassala yadahu al-yumna thumma al-yusra. Kata Ibnul Munzir dia bilang,
saya bawain perkataan-perkataan para ulama agar semua nih tahu yang nonton. Kita lagi nggak ngarang. Betul. Kita lagi ngomongin perkataan para ulama di sini. Ya. Ibnul Munzir rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa telah datang kabar-kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa memulai wudunya Rasul itu dari kanan terus. Oke. Ya. Kemudian kiri. Dan begitulah setiap orang yang ingin menjalankan sunnah maka dia memulai dari kanan dulu. Kanan. Tapi sekarang agak nyente nih. Ini ada tapinya nih. Biasanya pertanyaan nih ujung ini. Iya, Kita kente. nggak bisa jawab, kredibilitas turun. Live nih kadang nih. Sekarang ada orang gini. Aneh wudu tapi kanan seret beres. Kiri. Aduh. Tanya. Kanan lagi, terus kiri, terus kanan, terus kiri. Boleh nggak dia bisa gitu lah kan? Nah, ente udah nyaranya sendiri. Silakan jawab. Ini live ya, live. Iya. Boleh apa enggak? Nggak. Sah nggak sih wudunya orang kayak gitu? Allah alam bisawab. Paling aman. Loh, itu kalau ente lagi fatwa. Kalau ente lagi belajar apa-apa ente Oh, jawab. nggak apa-apa salah ya. Gitu. Nanti kan kalau misalnya mau jawabannya salah bilang aja mewakili teman-teman gitu. Kalau teman-teman benar semua nih doang. Kanan dulu setelah habisin Ustaz. Kanan lu habisin. Berarti kanan dulu menurut Akhderi ini Jangan gitu Ustaz. Loh. Kayaknya berat banget tuh, menurut banget tuh. Ani pakai fatwa Ustaz. menurut ente orang yang wudunya kanan terus kiri nggak sah. Tuh kan, udah feeling dia tuh ke sono. Apa? Ada lagi jangan belakang dong. Menurut tafsiran ente aja dia ngapain? Enggak, kanan dulu Ustaz. Kanan dulu. Taib. Karena menurut Udah cukup. Coba kasih riwayat, kasih riwayat. Biasanya kalau kelebihan gitu ketahuan. Kan? Probabilitasnya ketahuan. Kanan dulu Ustaz. Sekarang pertanyaan yang kedua. Aduh. Ini orang wudunya mulainya tadi kan ente bilang selesai dulu kanan dulu. Lu mana? Ini orang mulai wudunya kiri dulu 3 kali. Baru beres kanan 3. Mirip-mirip tuh. Sah apa enggak? Enggak, karena mulai dari kiri dulu. Rasulullah SAW itu sukanya kanan dulu. Berarti Akhderi ini mengatakan orang yang wudunya kiri dulu baru kanan itu enggak sah. Ya mungkin begitu, karena mau mulai dari kiri dulu Ustaz. Rasul sukanya kan kanan dulu. Sekarang ya anak kasih tahu jawabannya. Aduh. Tadi ente bilang nggak sah dua-duanya tuh ya. Ini anak mau wakilin yang jawab kayak gitu. Nawawi mengatakan, ajma'ul ulama. Para ulama ijma' ala taqdimil yumna ala al-yusra. Setamat ketawa. Selama tawa-tawain Ustaz nih. Kita kan belajar Ustaz. Ulama bersepakat bahwa mengedepankan kanan baru kiri dalam wudu itu sunnah. Berarti boleh. Kan belum kelar tadi Ustaz. Berarti ente nggak bisa batalin orang yang kiri dulu baru kanan. Emang Anda nggak bilang begitu? Ijma' lo ini. 5 menit lalu beda. Ijma' lo ini. Ini tanya Ustaz Ahmad ya. Ustaz Ahmad nih kalau seseorang ya keluar dari ijma'nya kaum muslimin, Gini hukumnya apa? Ustaz, gini. Sebentar Ustaz. Maksudnya, tadi mau wakil teman-teman yang kalau kiri dulu. Nah, Gitu. law khalafa fatahul fadl wa sahha wudu. Lebih-lebih nih, perkataan ini dibantah sama Nawawi langsung nih. Masya Allah. Kalau ditukar kata Nawawi, maka dia kehilangan pahala sunnah tapi wudunya sah. Oh, kalau kiri baru kanan, kiri kanan gitu. Mendingan kiri-kiri dulu aja. Yang afdal adalah kanan dulu beresin, Maksudnya baru begitu. kiri. Tapi yang ngerjain selain itu Nggak sah. Karena hukumnya sunnah, karena anak ahlus sunnah. Jadi kan Itu sunnahnya beda. Itu sunnahnya beda. anak kanan dulu. Tapi nggak salah dong Ustaz, jawabannya bener dong. Jadi yang paling sempurna gitu. Kanan dulu 3, kiri baru 3. Tapi jawabannya ente ya salah. Ente bilang nggak sah orang yang wudu kanan dulu kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu sah. Sah juga Ustaz. Iya dong. Bener Bahaya. ngomong gitu ya, bahasanya ngomong gitu. Mau puter ulang. Nah, Diulang. hal yang perlu kita perhatikan juga masalah ini adalah sikut harus kena air. Oke? Oke. Utsman bin Affan dalam sebuah hadis bahwa beliau ini pada saat berwudu, kata para sahabat yang melihat beliau wudu, Utsman bin Affan itu berwudu hatta massa atrafal adudain, sampai menyentuh sini. Oh, ngelebihi. Iya, jaga aman. Jaga aman ya. Iya, jadi terbasuh sininya oleh Utsman bin Affan. Oke. Lebih-lebih apa yang dibawakan oleh
sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an itu pernah berwudu ya sampai ke sini di basahin. Ini namanya apa sih kalau ini? Lengan. Bukan, enggak usah. Iya, kayak bagian yang- otot itu loh. Lengan. Bukan ini. Ini lengan, bicep. Iya. Ya itulah. Itulah pokoknya. Nah, apa sih namanya? Abu Hurairah radhiyallahu an ya dikatakan thumma ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adud sampai ke sini. Thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'adud sampai sini. Thumma ghassala rijlah, kemudian dia basuh kakinya sampai ke betisnya. Dia basuh yang kanan sampai ke betisnya. Jadi bukan berarti mata kaki kayaknya ngirit-ngirit banget di sini-sini doang gitu Sat ya. Sebenarnya Iya. yang benar yang itu. Tapi kalau lebihin juga nggak salah. Nah, kenapa Abu Hurairah bisa berlebihin sampai sini? Bahkan Abu Hurairah dalam membawakan hadis ini atau Nu'aim al-Mujmir ini dalam membawakan hadis ini dia bilang, ya. Jadi Abu Hurairah tuh kalau berwudu ya sampai ke bagian dekat ketiaknya dia. Iya. Ya. Kemudian Abu Hurairah bilang, ya, faman istata'a an minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk menambah ghurrah kalian, ghurrah itu cahaya yang dimiliki umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. betul. Siapa yang bisa menambahnya maka tambahlah. Maka Abu Hurairah sampai ke sini-sini. Tapi dalam riwayat yang lain, si orang ini, Nu'aim al-Mujmir ini, dia tuh ngelihat Abu Hurairah sedangkan Abu Hurairah nggak sadar bahwa dia tuh wudu diliatin orang. Begitu nengok, ente dari tadi di sini. Iya. Kalau ada ente dari sini dari tadi, saya nggak bakal melakukan wudu seperti itu. Oke. Jadi wudu sampai sini-sini itu hanya ijtihad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Hanya. Oh, Nggak ada sahabat yang mengikuti hal itu. Oke. Dan Rasulullah SAW juga tidak mengajarkan hal seperti itu. Rasulullah SAW sampai sini. Tapi Abu Hurairah memandang perkataan sabda Rasul kita alaihi salatu wassalam yang mengatakan inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Rasulullah SAW bahwa umatku nanti akan aku kenali di hari kiamat itu dengan cahaya-cahaya yang terpancar dari anggota wudunya. Betul. Oke, terus Abu Hurairah bilang, "Faman istata'a an yutilla ghurratahu falyaf'al." Maka siapa yang mampu untuk memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Paham nggak maksudnya? Yang dengar satu orang nih, Der. Ada ngomong nih ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nanti umatku akan datang di hari kiamat dengan cahaya di anggota tubuhnya. Maka barang siapa yang mampu untuk memanjangkan cahaya tersebut, maka panjangkanlah. Oke. Kita pasti kalau dengar, ngiranya itu perkataan Rasul semua. Iya. Padahal perkataan bagian kedua, siapa yang mampu memanjangkan cahayanya maka lakukanlah, itu hanya perkataan Abu Hurairah. Oke. Perkataan Rasul itu hanya sampai tadi bahwa umatku datang dengan cahaya di anggota wudunya. Makanya namanya mudraj dalam dunia hadis ya, dalam bidang hadis ini namanya mudraj. Perkataan sahabat masuk kepada perkataan Rasul SAW. Maka murid-murid sahabat ini bingung nih, perkataan Rasul semua atau bukan? Bukan. Walaupun Nu'aim al-Mujmir juga mengatakan dalam riwayat yang lain, fala adri qaulahu. Aku nggak tahu apakah perkataan yang terakhir itu min Rasul SAW atau dari Abu Hurairah. Dan ternyata itu dari Abu Hurairah. Gimana taunya? Dari praktek tadi tuh. Lah, Bukan. ini mulianya para ulama hadis dalam melihat penyakit-penyakit dalam hadis yang tersingkap gitu ya. Periwayat yang lain dalam hadis ini tidak ada yang menambahkan kalimat tersebut. Waduh. Hanya Abu Hurairah saja. Oke. Maka di sini kata para ulama ini memang betul perkataan Abu Hurairah. Ditambah testimoni Nu'aim al-Mujmir pada saat mengatakan ini saya nggak tahu perkataan Abu Hurairah atau bukan. Ternyata begitu dicari lagi oleh para ulama, sahabat yang lain tidak ada yang menambahkan kalimat ini. Padahal sahabat itu mendengar hadis yang sama dengan Abu Hurairah. Paham. Paham nggak ini? Oke, paham. Yang lain? Paham ini jamaahnya. Yang lain bingung kan? Paham nggak? Bingung nggak? Oh bingung. Ya udah, yang bingung ya lihat aja videonya lagi ya. Fa al-muhim ya. Ini mesti nyimak banget nih, ini perkara hadis nih. Dan itu juga bisa tiga ya. 3, 2 atau 1 pun boleh. Sama dengan anggota tubuh yang lain. Betul. Ya. Kecuali kepala emang satu Ustaz ya. Nanti kita bahas. Oh iya benar. Dan hal lain ya yang juga sunnah dalam membasuh adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sabda para sahabat, perkataan para sahabat tentang wudunya Nabi. Dalam riwayat Ahmad, sahabat bilang, "Annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam utiya bi thulutsai muddin min ma." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih sepertiga mud, ya segini sepertiganya. Oke.
untuk berwudu. Faja'ala yadluku dhira'aih. Maka Rasulullah SAW ulang karena pertama sebabnya airnya nggak banyak. Jadi kata para ulama seperti pada saat segini bukan Ustaz? Seperti gambut segini nggak? ya mungkin segitu bahkan ya segitu Insya Allah segitu. Berwudu segini. Bahkan lebih kurang lagi kalau dalam hadis ini ya. Makanya Rasul begitu satu kali aja itu digosok-gosok sama Rasul SAW. Makanya para ulama bilang ini juga termasuk sunnah kita apa namanya ya? Tadlik ya, gosok-gosok lah. Urut-urut. Indonesia apa ya? Iya, Digosok-gosok. Digosok-gosok. Apalagi airnya sedikit. Inti jadi total tuh kalau kayak gitu gitu loh. Ditambah dengan menyela-nyela jari tadi ya. Itu adalah cara dalam membasuh tangan. Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fik. Nggak kerasa, hampir 45 menit ini sih. Ya, betul. 30 menit. 30 menit ya. Masya Allah, nah ini pas nih. Berarti 15 menitnya kita tanya jawab, sisanya 15 menit lagi ke kuis seperti biasa nih. Itu ada berjalan 30 menit. Tapi sebelumnya kita akan buka menuju ke tanya jawabnya teman-teman. Ini ada info menarik nih. Lagi-lagi nih ya. Jadi mungkin kepikir bahwa sekarang gimana caranya untuk menyokolain anak tuh yang fahmi salaf, apa ya Ustaz ya? Kepikiran bahwa nih anak ini nih, kita nih pengen yang sekolahnya itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya kan? Nah itu tuh masih banyak pertanyaan dari mereka-mereka atau para orang tua yang terhormat nih. Nah tapi sekarang nih muncul solusi buat teman-teman semua yang sekiranya pengen nyokolain anaknya SMP teman-teman ya. Ini luar biasa nih informasinya nih. Jadi buat Umi Abi, ada SMP Islam Ar-Rahmah di Jakarta. Ini deketan ya sama kita nih lokasinya nih ya, Jakarta Timur ya. Duren Sawit itu buka penerimaan murid baru nih, kabar baiknya teman-teman. Lokasinya ada di Duren Sawit Jakarta Timur. Jadi buat yang sekiranya tinggal di Jakarta ya, apalagi daerah kawasan Duren Sawit, Rawamangun, Pondok Bambu dan sekitarnya, cek aja buran nih. Nah ini kita tampilin di layar nih ya. Kita kepoin aja langsung websitenya atau Instagramnya SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Ini insya Allah ini valid ya Ustaz ya? Ini udah sesuai dengan Quran dan Sunnah ya? Insya Allah. Antum udah cek belum? Anda udah pernah nanya ya? Udah pernah nanya juga? Oh Masya Allah, udah dicek juga nih. Dan yang kedua, hari ini juga kita dikirimin makanan dari Syafa Kitchen. Nah ini nih, Syafa Kitchen, sekotak cinta, nasi kebuli, ada yang kambing, ada juga ayam. Oh muntah banget rasanya pokoknya insya Allah. Kalau mau order juga bisa. Iya, sekotak cinta. Ini ada yang kayak model ini juga saat kayak apa namanya? Rice box-nya juga ada. Begitu kurang lebih informasinya. Baik, kalau gitu langsung aja cek aja @syafakitchen.jkt. Sesuai dengan janji tadi, kalau teman-teman ya ada yang mungkin pengen ditanyain, ada yang masih kurang jelas, orang sini antara harus makan tanyanya. Langsung ada kolom komen, langsung di chat aja, diaktifin admin. Nah ini nih, kita langsung menuju pertanyaan, habis itu nanti ke hadiah di belakang setelah melakukan teman-teman bertanya kepada Ustaz Muhammad Syarif Hidayatullah. Si Rezi tanya. Mana? Ini orang. Oh di sini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Majelis Alim mana mungkin? Dari Mustafa. Oh iya boleh. Mau nanya apa nih? Mustafa, Ya akhi, mau nanya apa nih? Dengan sikapnya Abu Hurairah yang demikian dia basuh sampai melewati siku dan mengatakan ke sahabat lain, kalau misalnya Anda melihatnya maka aku nggak melakukan demikian. Nah dengan perkataan itu kita afdol nggak melakukan seperti apa yang Abu Hurairah lakukan. Betul. Nah, yang kedua dengan dalihnya Abu Hurairah untuk bisa menambahkan cahaya itu kan lebih afdol lah kalau misalnya kita junub aja daripada wudhu gitu. Junub terus karena kebasuh semua tuh dibanding wudhu gitu kan ikut cahaya semuanya sama gitu. Oke, barakallahu fik. Ini anak ulangi ya. Satu dulu deh. Kedengeran. Satu dulu ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Rezi. Masya Allah, semoga Allah jaga beliau nih. Ya. Jadi kan tadi bertanya bahwa tadi perkataan Abu Hurairah ya, radhiyallahu an, ketika berwudu dengan niat apa ya? Melewati ya, ditambah gitu ya. Dan mengatakan ke sahabat kalau misalnya Anda melihatnya iya itu ketabiin ya. Kan dengan kata begituan kita betul. Afdol lah untuk melakukan seperti yang bukan ya afdol nggak pertanyaan nih, maksudnya kalau kita melakukan juga ini kan sahabat nih, gitu demi menggapai pencahayaan tadi tuh gitu loh. Nah ini memang pentingnya kita memahami bagaimana para ulama bermanhaj dalam beragama, karena khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perilaku yang paling afdal dalam berwudu adalah wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Maka wudunya Abu Hurairah bukan yang paling afdal, tapi wudunya Nabi SAW itu yang paling afdal. Terlebih Abu Hurairah juga mengakui bahwa ini ijtihad saya. Oke. Makanya dia bilang ini ijtihad, jadi khawatir Nu'aim al-Mujmir itu menganggap ini wudunya Nabi. Betul. Ini ijtihad saya gitu loh. Makanya sikap beliau ya diplomatisnya ketika lo ada yang ngeliat nih, Iya. langsung di istilahnya apa ya, Diklarifikasi. klarifikasi di situ juga gitu ya. Insya Allah. Makanya yang paling istimewa, yang paling afdal adalah bagaimana kita berwudu sebagaimana wudunya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua apa kata dia? Yang kedua tadi ketika aja. niatnya misalnya kan nyatakan bercahaya nih, ya udah dibandingkan apa kita Saya mau beristirahat, pukul itu gue junub aja gitu, Oke, barakallahu langsung fikum. mandi aja nih gitu. Nah, ya, ini sabar untuk antum jangan langsung berijtihad. Karena kita habis ngomongin orang yang paling pandai, Abu Hurairah berijtihad. Ada yang berani? jauh Nah, makanya yang di bawah Abu Hurairah ya jangan berijtihad. Ya. apalagi ngelewatin 4 mazhab juga tuh. Iya, Makin itu kan jauh kelebihan. tuh kita tuh. Itu kan kelebihan. Pertama, hal tersebut tidak ada yang pernah melakukan gitu loh. Ya. Iya kan? Mendingan anak junub aja sekalian biar cahayanya banyak. Ini nggak pernah dilakukan oleh siapapun dari kalangan para sahabat. Oh, itu. Yang kedua, hadisnya itu berkaitan dengan wudu, min atharil wudu kata Rasulullah, dari bekas wudunya mereka. Rasulullah SAW tidak mengatakan bekas junubnya atau yang lainnya, enggak. Oke. Tapi ini bekas wudunya Nabi wudunya mereka. Maka dari sini kita mencukupi diri kita dengan apa yang datang dari sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Rezi, insyaallah. Kita langsung masuk ke pertanyaan dari netizen, ikhwan akhwat yang udah nanya nih di kolom komen. Langsung kita udah aktifkan juga kan ya, yang sesuai dengan tema ya. Kalau bisa kita fokuskan dulu ke tangan gitu ya. Kalau yang memang pengen ke kaki nanti insyaallah di Rabu berikutnya. Yang mana nih yang pertama sesuai dengan tangan? Wahyu Saiful Anwar. Ustadz, bolehkah agar semua terbasuh tangan dicelupkan saja di air? Oh gitu ke bak mandi. Maksudnya seperti Iya, iya. ketika berwudu di apa wadah ya, tong ya, misalnya ada baskom kita gini aja langsung. Sungai Ya, atau di kali Sungai. atau di sungai yang bersih, danau dan lain-lainnya gitu ya. Jadi saya komunikasi. Banyak. Barakallahu fikum. Jawabannya boleh. Boleh Sat. Jawabannya boleh. Dimasukin tangannya, dikeluarin. Boleh. Tapi perlu dibasuh juga nggak dalam airnya Sat? Tadlik tadi adalah sunnah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Karena ghasal itu isalatul ma. Airnya pada jalan-jalan gitu loh. Kita paham? nggak tahu. Bisa jadi yang sebelah sini nggak kena tuh. Jalan-jalan gitu loh. Kemana-mana, Makanya kan? kalau kayak di sungai dia ceburin dirinya, tangannya gitu, ya itu udah insya Allah bukan jalan lagi, airnya udah banjir air tangannya, gitu kan. Makanya orang kalau mandi junub, ya dia masuk ke kolam renang, Mudah tuh. itu dalam niat mandi junub. Kalau nggak ada niatnya nggak boleh. Dia mesti niat, maka itu masuk karena udah nggak usah nanya lagi, maksudnya udah Karena basah semua, semua gitu loh. Dan itu masuk banget kalimat ghasal, isalatul ma, berjalannya Gitu. air. Tapi Apa kayaknya- sih isalatul ma, apa sih? Apa? Ngalir. Ya itulah. Ini perbincangan antar Ustadz mungkin bisa ngobrol dulu saya. Itu maksudnya. Tapi itu. mungkin lebih ke, kalau anak pribadi, malah anak nanya nih Sat, nggak tahu nih, mungkin lebih ke adab nggak sih? Maksudnya di bak mandi kan dipakai sama orang banyak nih, kita mencelap-celup aja. Jangan. Ya kan, maksudnya Jangan. bukan berarti mentang-mentang aman, Jangan, tapi jangan. lihat kondisi lah. Di Sungai sungai, boleh lah, di sungai, ya. danau gitu, laut, mau itu ke laut, jauh amat deh. Kayak gitu boleh-boleh aja lah, insyaallah ya. Tep, barakallahu fik. Kalau nelayan gimana nelayan? Apa? Nelayan di perahu. Iya. Gimana? Wudunya Di situ, maksudnya jauh-jauh, air mulu tuh kanan kiri oke. di mana? Di laut, Di laut. di laut ya kan. Kalau nelayannya bawa air buat wudu? Wah repot juga ini. Nah akhirnya betul boleh-boleh aja. Boleh. Gimana kalau kita tanyain ada mau nelfon, ada nelayan mau kita telepon? Langsung kita tanyain aja gimana tuh? Kadang orang-orang tuh kalau ditanya, ya sekarang kita lagi ke pantai nih gitu loh. Mau wudu, cuma airnya pada mati. Boleh nggak tuh pakai air laut? Boleh nggak kita tayamum di situ? Sebagian bilang airnya mati, iya mati. Ya udah kita tayamum. Lah itu air laut itu air sebetulnya. banyak banget. Iya banyak banget gitu loh. Bulan yang nggak habis tuh laut. Dan itu bersih. Kalau air laut najis, yang lain gimana? Seluas itu kok najis. Oke, yang masih sesuai dengan tema nih kayaknya kepala Afwan teman-teman. Nanti kita bahas di Rabu berikutnya aja kali ya. Itu ridho. Dia tuh bisa wudhu sampai kepala. Itu. Tapi bukan berarti kalau nggak tahu hukumnya dulu terus ente nggak wudu-wudu nih jadinya. Mana nih yang bahas ini Safitri. Itu tuh ridho Dulu juga bahas tangan juga. Dibahas. Nah, itu tuh boleh. Boleh ya.
Boleh, boleh. Ini mewakili nih. Itu Abdul Aziz. Ustaz, Afwan mau nanya, kalau ada bagian yang lupa dibasuh harus diulang dari awal wudunya? Was-was. Ya was-was gitu lah. Kalau nggak beda, kalau was-was beda. Beda ya? Kalau lupa, Apakah ini sama seperti kayak makan? Pakai bismillahirrahmanirrahim apa gimana? Asik. Iya, Enggak. sama nggak? Kita nggak tahu tuh. Ana lupa ya. Cuma yang pasti waktu Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki yang belum dibasuh kakinya, ya Nabi SAW itu nyuruh dia ulang semuanya. Ulang semua ya? Wudhu lagi, nggak basuh kaki doang, ulang lagi semua dari awal terus sholat lagi. Oke. Ya, lum'atun qadra dirham lam yusibhal ma' sallam. Ada sedikit bagian kaki yang belum kena air, Rasul suruh ulang. Wudhunya diulang. Nggak cuma balik lagi nanti kaki doang, nggak gitu. Enggak. Makanya itu juga yang berkaitan dengan mualah. Mualah itu berkesinambungan gitu loh, berlanjut wudhunya. Jangan sampai kering ente lanjut lagi, enggak. Kalau udah benar. ente lagi wudhu di muka yang angkat telepon. Iya enggak, ngobrol-ngobrol balik lagi dari awal lagi. Nggak ada apa lagi. Gitu. Cuma kalau cuma singkapin Taruh peci doang enggak apa-apa itu. kita kantongin jatuh gitu nggak masalah ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Barakallahu fik. Safitri, Afwan Ustaz, Utsman bin Affan dan Abu Hurairah berwudu melebihi dari sikut. Apa itu termasuk hulu? Nah, Wajib. barakallahu fikum. Pertama, ya ini tidak termasuk ghulu karena ini siapa dia bilang? Utsman bin Affan lah, Utsman bin Affan enggak. Utsman bin Affan beda sama Abu Enggak, Hurairah. ini yang tadi dijelasin riwayatnya dari Abu Hurairah. Iya, Abu Hurairah sampai sini. Utsman itu melebihi hanya untuk meyakini ya, ya sekarang ente mau pas-pasin sikut caranya gimana? Sini gitu ya, garis-garisan kan nggak Terang mungkin. juga sih, iya bener. Nah, makanya dilebihin aja. Dan maksudnya rawi ngomong gitu, yang ngelihat Utsman ngomong gitu itu memastikan bahwa Utsman tuh ngebasahin sikutnya. Oke. Bukan ngebasahin atas sikutnya, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi ini memastikan bahwa Utsman itu membasahi sikutnya. Ya. Karena kalau ngepas banget ya. Ini fadl kalau ente bisa pas, Susah nggak apa-apa banget. gitu loh, nggak Iya, apa-apa. Nah makanya disebutin seperti itu. Adapun Abu Hurairah itu ijtihadnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ijtihadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bayang, jazakallahu khairan barakallahu fik. Abu Al-Kisai. iya. Jadi intinya sela-sela jari-jari tangan hukumnya apa, Ustaz? Insyaallah ini pertama namanya Abu Al-Kisai. Wush. Al-Kisai ini salah satu ulama lughah, ulama bahasa yang luar biasa ini. Al-Kisai ini salah satu ulama yang baru belajar di umur 40 tahunan gitu tuh enggak. Maksudnya udah tua tuh baru Oh, belajar telat bisa belajar dibilang. telat dan jadi Al-Kisai. Allahumma rahimahullah. Masya Allah, Ahli Basrah, imamnya Ahli Basrah. Al-Muhim, Itu, jadi hukumnya hukumnya sela-sela tangan. sunnah. Hukumnya sunnah. Sunnah ya? Hukumnya sunnah. Baik. Barakallahu fik. Yang kemarin ini nih, Yang mana? yang sini nih, Mas. Oh iya, kan Nah, antum barakallahu kemarin fik. sempat bahas teaser dikit kalau Baronis. di apa sih namanya nih? Wal-baranis nggak tahu bahasa Nakal, Indonesia. nakal. Lipatan-lipatan. Ya. Lipatan-lipatan itu tidak diwajibkan untuk dibasuh. Kalau memang ternyata kita was-was, Enggak, itu sama masalah sama yang kuku Oh. di bawah itu loh. nggak panik gitu, nggak digini-ginin juga. Iya benar, nggak gini-ginin juga ya. Iya gimana Din? Lanjut ya. Ya mah kadang-kadang ngadi-ngadi kalau nanya di sini. bikin hostnya pusing. Iya. Oke, kita lanjut. Putri Wasito. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika memiliki tato di tangan? Apakah sah? Tadi udah kita bahas juga ya. Tato sah. Tato insyaallah. sah itu. Tapi yang lebih sah lagi untuk menghilangkan tatonya. Di laser. Dan apa yang bilang juga nih untuk orang yang bertato, ya untuk orang yang bertato ini, iya kalau Anda katakan bahwa tato ini adalah apa ya susah untuk dihilangkan, mahal untuk dihilangkan. Taib, ini kalau ada cara yang tidak melukai, malah memudorotkan gitu kali Ustaz. iya kalau ada cara yang tidak melukai, tidak membahayakan, maka dia hapus tatonya. Iya. Wajib dia hapus tatonya. Ya, jangan terus udah ngaji tatoan pakai tangan pendek biar ini nggak boleh. Antum tuh ada dosa, bekas dosa walaupun udah bertobat nih ada bekasnya, jangan ditampilkan gitu loh. Semampu mungkin untuk ditutupkan, semampu mungkin untuk dihapuskan gitu loh. Kalau ada yang pakai menyakiti, enggak usah musuhnya sakit atau segala macam, jangan. Di laser kan apa malah jadi merusak ya, takutnya malah jangan Ustaz ya. Jangan, kalau ada yang memudaratkan jangan. Tapi kalau ada cara yang tidak memudaratkan dan antum punya uang untuk itu, ya lakukan dong. Ya lakukan gitu. Iya. Iya, kalau bandel ada bekasnya emang ribet. Karena kalau bandel jangan berbekas, bener.
Tahu-tahu aja. Kita kan juga punya masa lalu, cuma mungkin mikir 2 kali kali. Saya ini masih ada. Purnama Saputra. Udah cukup ya? Satu lagi nih saya tanggung. Iya. Udah, pertanyaan dari Ana aja udah. Ya udah langsung deh kalau gitu ya. Wah, waktu nggak. Anu, Ini nih kita Rabu depan insyaallah deh yang belum kejawab insyaallah kita bahas tipis-tipis Rabu depan ya. Nah, barakallahu fik. Langsung aja kita menuju ke gantian. Sekarang pertanyaan dari Ustaz Muhammad Syari ke teman-teman yang lagi nonton yang nantinya kalau berhasil menjawab kita kasih reward lah, appreciate lah, hadiah dari sponsor-sponsor. Ya, ada Deona, ada Album Akhir Collection, Samase, Saffron dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama pertanyaan pertama adalah apa ya? Ini kita ke Istana Saffron dulu aja, Ustaz. Istana Saffron. Ya. Apa hukum membasuh tangan dalam wudu berserta dengan dalil? Oh, dalilnya juga. Riwayat siapa gitu ya? Iya, pakai riwayat lagi. Ya, silakan teman-teman, langsung Istana Saffron. Ente tahu nggak jawabannya? Lupa ingat itu. Itu dari mengatakan riwayat itu. Udah salah ini orang pasti dibilang. Baik ya, apa hukum dari membasuh tangan beserta dengan dalil? Lihat. Nanya kalau bawa bengkel. Tuh, udah datang Alpian_TP wajib Al-Maidah ayat 6. Betul udah. Betul, mabruk. Al-Maidah ayat 6. Kan kita sempat bahas juga ya tiap Rabu-Rabu kemarin udah kita bahas tuh. Kok ente enggak tahu? Ada itu. Kata dia nanya sekalian tuh kalau bawa bengkel gimana tuh? Bawa bengkel oli. Bau bengkel. Nanya, Pakai minyak wangi lah bau bengkel. Iya benar. Selamat ya mabruk ya. Dapat Istana Saffron. Tadi siapa namanya? Alpian_TP. Barakallahu fiik. Lanjut lagi kita ke ini apa namanya? Parfum Al-Humaira Collection. Baik, apa hukum ya sesi waktu. membasuh tangan dari kanan dulu baru kiri? Apa hukumnya itu? Hukumnya ya berarti ya. Hukumnya aja ya. Kanan ke kiri. Iya. Kanan duluan gitu loh. Apa hukumnya? Apa hukumnya coba? Bawah terus. Oh udah. Belum. Refresh dulu. Delay Akhmin. emang kalau itu. Apa? Oh ya. Delay. Itu langsung. Sunnah atas. Masa Alpian lagi? Enggak, bawahnya lah. Bawahnya lu. Waduh namanya. Flirrik. Jangan dibaca itu. Ya pokoknya itulah ya. FLRIKXX. Iya, udah itu barakallahu fik. Ini kan lagi kisah ini Ali Zazi. Mabruk ya buat FLR. Ya itulah, selamat barakallahu fik. Ini mendapatkan ketawa baru sedih tuh. Bikin nama akun ribet-ribet banget kayaknya nih. Ya, Boleh nih selamat mendapatkan Al-Humaira Collection. Selamat ya. Selanjutnya adalah Deona Natural Deodoran. Ini dia. Nah, ini dia nih. Program reseller nih. Iya betul ya. Dia lagi ada program mencari reseller. Jangan jualan di sini. Hari ini dapat beli. Enggak, udah. Ayo, Deona. Natural Deodoran. siapa yang mampu menuliskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang cahaya Iya tuh. kaum muslimin di hari kiamat nanti? Apa kata Nabi SAW? Kan Anda bilang tuh, ini separohnya perkataan Abu Hurairah, tapi yang di bagian awal tuh perkataan Nabi ini apa nih? Perkataan ini apa? Ya. Ente ingat nggak? Ingat dong saya. Ente ingat nggak? Ente ingat? Hari kiamat. Ingat. Jawab dulu. Yuk, silakan. Belum. Oh, tuh baca dulu. Pertanyaan Dedi. Pertanyaan Dedi tuh baca dulu. Itu bagus pertanyaan. Dedi keciak. Iya, baca Gimana dulu. kalau di tangan ada luka dan ketutup sama plaster? Oh nanya. Iya. Minta Baca. dibahas sama Ustaz. Baca deh. Apakah harus dibuka plasternya, Ustaz? Tidak. Nah, ini bagus pertanyaannya soalnya. Betul. Bagus ya. Jadi tidak perlu dibuka, apalagi kalau dibuka tambah parah, Iya, itu. perih dan ya enggak apa-apa. Betul. Tapi kalau di bagian tangan yang masih ada yang bisa dibasuh. Gitu. Iya. Itu Lanjut udah ya. ada jawabannya. Aku mengenali umatku dengan cahaya wudu. Yang mana nih? Iram Idris ya? Apa? Ummu Adifah? Karena tadi maksud dari hadis Itu Ummu Adifah Rasulullah boleh. Ummu Boleh. Adifah, aku mengenali umatku dengan cahaya wudhu mereka. Iya boleh, itu maknanya sama. Masya Allah, mabruk. Barakallahu Ummu Adifah, langganan juga nih kayaknya nih ya. Mendapatkan Deona, mabruk, barakallahu fiik. 1 ya Deonanya ya? Hari ini ya? Oke. Biasanya 2 ya? Kita juga belum dikirim-kirim. Iya, belum kirim-kirim. Sama saya nggak ada ya. Sekarang sama saya terakhir. Sama sih, ayo. Taib, Hari ini. pertanyaan terakhir adalah tadi Anda sebutin berkali-kali
tabi'in yang ngelihat wudunya Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah bilang, kalau saya lihat ada Anda di sini, saya nggak wudu kayak gini. Siapa namanya tuh? Siapa namanya tuh ya? Muridnya Abu Hurairah yang itu tuh. Insya Allah dia lupa nih. Lupa Ente lagi ingat tuh. Bukan. Ingat Lupa apa? lagi yang itu. Ente ingat nggak? Namanya soalnya enggak. Waduh susah. Ya udah coba lihat di sini. Asing nama, ya apa jarang kita dengar. Aywa. Abu Al-Kisai, barakallah fi. Emang nggak salah namanya, Abu Al-Kisai. Nuaim Al-Mujmir. Iya betul, barakallah fi. Allah, hafal dia namanya. Cukup. Oh bro, barakallahu fiik mendapatkan sama sih. Nanti akan dikirimkan dari Bandung, langsung tektokan aja sama Akhmin ya kali ya. Sama Akhmin Jakarta Mengaji untuk ukuran dan lain sebagainya. Tapi Ustaz udah di ujung nih, boleh mungkin ada petuah-petuah yang mungkin sebagai penutup juga Ustaz. Barakallahu fiikum. Terima kasih dulu untuk semua yang telah menjadi bagian dari kajian malam hari ini, dan juga untuk teman-teman yang udah ikut mengikuti kita dalam kajian masalah wudu ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik, dan jangan pernah menganggap bahwa mungkin kalian ini di rumah sambil ngeliat handphone atau ngeliat tabnya, ya jangan pernah menganggap bahwa hal itu kecil di mata Allah SWT. Enggak. Hal itu sangat-sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kita memakai waktu kita, faedahnya yang paling standar aja, kita pakai waktu kita nggak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pakai waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar ngerti atau nggak ngerti gitu. Tapi barakallahu fikum. Itu banyak faedahnya. Tapi Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Coba langsung sebelum kita tutup juga dengan kafaratul majlis, ada informasi juga buat teman-teman juga nih yang sekiranya bingung nih, ada harta lebih mau disalurkan kemana. Cocok banget, pas banget insya Allah nih ya. Ini juga guna untuk melancarkan kajian serial live ini insya Allah teman-teman semua ya, ikhtiarnya lewat sini. Oh itu flash donation? Iya betul. Kita nih lagi buka yang namanya flash donation atau flash apa ya? Donasi lah intinya begitu. Yang nantinya dari muslimin yang masya Allah, jazakumullah khair yang sejauh ini juga mungkin udah terlibat. Ini bisa membantu untuk peralatan-peralatan yang ada di Jakarta Mengaji. Betul. Jadi servis misalnya mungkin mic-nya atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, lighting, kebutuhan untuk lancarnya dakwah ini, Ustaz. Betul ya, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Betul. Itu nggak kecil di hadapan Allah SWT. Nah, itu dia. Langsung ya. Nah, ini nih udah kita tampilkan di layar juga posternya teman-teman. Silakan cek atau langsung cek aja feed-nya di Jakarta Mengaji juga udah ada. Gitu teman-teman bisa langsung deh flash donation untuk pembaruan alat dakwah seputar serial live dan lain-lainnya, kebutuhan digital yang ada di Jakarta Mengaji ya. Teman-teman dan lain sebagainya juga bisa hubungin Akhmin kalau memang ternyata ada yang pengen disalurkan atau hadiah-hadiah dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu yang ketinggalan juga mungkin ada baru gabung di YouTube juga kita posting ya. Ya, serial live ini ada di YouTube-nya Jakarta Mengaji. Langsung saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.